رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا يصلون الرضي إلى مغربه وبريه وبرده. وزوجا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد النقشبندي الشيخ الحسن السدل الشيخ علي بن أبي بكر الشقاق الشيخ ابن عبد الله الشمرقندي الشقندري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين. Hakikatul tulul umri. Ini hakikatnya umur panjang atau panjang umur. Nah, nanti kalau yang pengen umurnya panjang ini di sini nanti ada amalannya. Bisa dibaca. Ini bisa memperpanjang umur. Seandainya malaikat Israel datang seminggu lagi. Kalau Anda membaca ini bisa tambah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong yang ngarang kitab. Kemarin kita membahas tentang sa'adah dan syaqawah. Sa'adah dan syaqawah. Sa'adah itu beruntung ya. Jadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Jadi standar orang-orang yang beruntung itu yang bagaimana? Pokoknya yang tidak suka membuka aib orang lain. Standarnya itu, makom sa'adah itu makom itu. Jadi nggak pernah ngomong kejelekan temennya. Nah, kalau yang syaqawah orang-orang yang celaka itu sukanya ngomongin kejelekan temennya. Itu standarnya itu. Man qoroba faragha umuruhu wa yuridu an yastajrika. Jadi siapa orang qoroba yang dekat al-faragha ing rampung atau selesai apa umurnya orang tadi. Jadi orang yang sadar umurnya sudah hampir habis atau sudah hampir meninggal. Jadi ini bercerita tentang orang yang dia sadar bahwa umurnya sudah mau habis. Maksudnya umur mau habis itu bisa dia sakit, baru umur 17, 18, 20 dia sudah sakit, dia menyadari itu, atau bisa jadi dia sudah umur 70, 80, 90, tapi dia sadar akan umurnya. Karena kemarin itu di kitab ini adalah wallahi ma umrika min awali yaumin wulidta. Jadi demi Allah, umur itu bukan dimulai dari kapan kamu lahir, tapi bal umruka min awali yaum araftahu ta'ala. Jadi yang dimaksud umur adalah kapan kamu mulai mengenal Allah. Bisa jadi mungkin kita ini baru berumur setahun 2 tahun atau mungkin seminggu 2 minggu. Karena sebenarnya umur itu dihitung kapan Anda mengenal Allah, bukan kapan Anda lahir. Nah, ini standarnya. Jadilah ini soal umur yang panjang. Man qoroba faragha. Jadi orang yang sadar umurnya sudah hampir habis, atau dia sudah mulai mau sakit-sakitan, atau umurnya sudah, atau kenikmatannya sedikit demi sedikit mulai dicabut. Yang dulu biasa makan gorengan sekarang kurang, yang dulu makan daging sekarang kurang karena darah tinggi, diabetes, macam-macam. Itu berarti dia sadar bahwa umurnya mulai sudah mau hampir habis. Wa yuridu an yastadrika. Wa yuridu, dan dia berharap atau dia menginginkan
anyastadrika, untuk mengganti apa sesuatu atau perkara fatahu yang meninggalkan, yang dia tinggalkan dulu. Nah, ketika dia sadar bahwa umurnya sudah mau habis, dia punya keinginan untuk mengganti amal-amalnya dulu yang dia tinggalkan. Mungkin dulu dia tidak sholat, tidak puasa, tidak macam-macam. Nah, dia sekarang sadar bahwa sebentar lagi umurnya mau habis. Wa yuridu ayyastadrika ma fatahu. Jadi dia menginginkan untuk mengganti amal-amalnya yang dulu yang pernah dia tinggalkan. Terus solusinya bagaimana ini? Umurnya sudah mau habis, tapi keinginan dia mengganti amal-amalnya yang dulu. Dia punya keinginan itu. Falyadkur bi'adkarihi al-jami'ati. Maka berzikirlah bi'adkaril jami'ati, dengan memperbanyak zikir yang sifatnya keseluruhan. Jami'ah itu keseluruhan. Ini nanti ada zikir itu yang, makanya orang zikir itu ada yang begini, ada yang khusus, umum, khos, macam-macam ya. Nah, kalau Anda sudah menyadari bahwa umur Anda sudah mau habis, maka zikirnya harus yang keseluruhan. Zikir itu ada yang mencakup semua zikir. Nah, ini nanti dibahas soalnya. Jadi ada orang, contoh kamu baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu akbar 30. Itu zikir umum. Ya, banyak itu dilakukan hampir seluruh. Nah, ini ada yang zikir mencakup semuanya. Fa'innahu maka orang tadi idza fa'ala dzalika soro al umru al qasiru tawilah. Idza fa'ala, ketika dia mau melakukan dzalika zikir, dzalika itu kembalinya ke lafal zikir. Ketika dia mau melakukan zikir tadi, soro al umru, soro maka jadi apa al umru umur, qasiron al qasiru kang pendek, jadi tawilan, jadi panjang. Ya. Jadi ketika dia mau melakukan zikir ini, maka umurnya yang pendek jadi panjang. Akolihi, apa zikirnya? Lah ini zikirnya. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini zikirnya ini. Nah, ini amalkan kalau Anda ingin panjang umurnya. Nah, ini nanti dicatat. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, ini zikirnya. Maka sebenarnya banyak, maka ulama-ulama salaf itu banyak yang punya keistiqomahan zikir macam-macam. Ada di tetangga saya itu namanya Mbah Syahid Kemadu, itu mau kena bencana, mau ada apa itu alhamdulillah, udah enggak, selain alhamdulillah enggak ada. Mau anaknya mati, mau saudaranya meninggal, itu kalau alhamdulillah. Oh, itu cuma alhamdulillah. Karena beliau meresapi alhamdulillah itu sangat luar biasa. Bahwa Allah memberi nikmat kepada kita itu luar biasa. Jadi ketika diambil anaknya atau saudaranya atau ada musibah, bagi dia sudah enggak masalah karena Allah memberi nikmat dia itu sudah sangat luar. Makanya dia menyebut zikirnya itu cuma alhamdulillah. Jadi ini ya, subhanallah, maha suci Allah, al-azim itu maha besar, maha agung. Wa bihamdihi, dan saya memuji Allah adada khalqihi, dari wilangan makhluk-makhluk Allah. Adada itu hitungan makhluk Allah. Saya memuji Allah itu sebanyak makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Manusia, jin, setan, iblis, batu, gunung. Wah, itu sudah totalnya berapa enggak tahu saya. Waridho, dan saya ridho nafsihi, atas diri saya. Wazinata
dan timbangan arsihi, timbangan arsnya Allah, ya. Wa midada kalimatihi, dan apa namanya, isi pulpen itu apa? Mangsi ya, tinta, dan tinta kalimatnya Allah. Ini kalau pengen panjang umur, wiridannya ini sah. Ini saya ijazahi ya. Ini pokoknya kalau Anda ingin panjang umur, kobil itu ini. Jas tukum, ini pengen panjang umur. Nah, kemarin sudah ada. Kalau Anda ingin mengikuti Nabi, Anda harus wiridan yang kayak kemarin. Allahumma inni, apal enggak berkamu? Lil rasulika fil aqwali wal aqwali. Ini zikir. Nah, itulah Anda melafalkan ini atau mewiridkan ini nggak perlu banyak-banyak. Ini banyak, itu satu kali sehari, satu kali. Nanti ini sehari satu kali, tapi istiqomah sehari satu kali. Nggak usah baca ini sampai ribuan kali, nggak usah. Satu kali kalau mau tidur. Karena mau tidur itu bahaya, Anda tidak, besok mati itu Anda nggak tahu. Paling bahaya itu orang mau tidur. Kalau kita kayak gini diserang orang masih bisa lari, masih bisa. Kalau tidur itu nggak bisa. Kita nggak kuasa atas nyawa kita. Maka berdoalah ini, subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, jadi ini orang yang sudah sadar atas umurnya itu sudah mulai habis, sadar loh ya, ini bukan nggak sadar, dia tahu ini sudah. Nah, maka teman saya ada yang ngomong begini, Gus, ini kan urusan umur, kalau urusan rezeki bisa apa enggak? Ini rezeki saya sudah mau habis, saya baca ini, oh bisa, saya bilang. Jadi orang kadang kayak itu. Jadi sumpama contohnya kontrak kerja 1 tahun, mungkin sebulan lagi dia sudah habis kontraknya ini. Nah, ini wirid ini juga nggak masalah. Nah, mungkin diperpanjang, tidaknya diperpanjang umurnya kalau kerjaannya nggak diperpanjang. Nah, gitu ya. Wa kadzalika man fatahu asyamu wal qiyam. Jadi kayak orang yang meninggalkan man itu orang fatahu yang meninggalkan asyamu apa puasa, wal qiyamu dan sholat. An yusghila, maka sibukkanlah diri Anda. An usghila nafsahu, maka sibukkanlah diri Anda bisolati, dengan membaca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar. Maka fa innaka lau fa'alta fi jami umrika kullu ta'atin summa sallallahu alaika sholatan wahidatan. Lau fa'alta, ketika Anda melaksanakan ini, melakukan ini, fi jami'i umurika, di seluruh umur Anda, ya, kulla ta'atin, itu berbuat taat kepada Allah. Summa sholla, maka memberi rahmat dan ta'zim Allah alaika kepada Anda, sholatan wahidatan, satu rahmat ta'zim. Ketika Anda melakukan itu di hampir seluruh umur kita berbuat taat kepada Allah, maka Allah memberi rahmat takdim kepada Anda. Padahal sholat wahidatan, satu rahmat takdim itu rojahat. Ya. Rojahat itu kalau bahasa Jawanya unju, kalau bahasa Indonesianya unggul. Rojahat itu unggul. Ya. Rojahat unggul apa tilkas sholati, mengkono sholawat tadi, tilkas sholatu wahidatun, mengkono sholawat yang satu tadi, kuluma amil tahu fi umrika kulluhuma. Sholawat, Anda membaca satu sholawat itu keutamaannya dahsyat sekali. Nah, ini yang dimaksud adalah fal yadkur bi'at kari jami'at. Ini namanya zikir yang bisa mencakup semuanya, yaitu membaca sholawat.
Oh ini dahsyat, makanya setiap hari itu baca sholawat. Sholawat itu mencakup zikir semuanya. Ini seandainya Anda dulu-dulu itu pernah nggak sholat, pernah nggak puasa, ketika Anda ingin mengganti sholat jadi, kan waktu Anda sudah nggak sampai, umur Anda sudah seumpama Anda umur sudah berapa, apalagi sakit itu nggak sampai, maka perbanyak baca sholawat. Kuluma ala kuluma amil tahu fi umrika kulu. Jadi seandainya dalam umur Anda itu Anda melakukan ini fi jami' taat, dalam keseluruhan taat itu, li'annaka tusalla ala qadril wus'ika, karena sholatmu itu menurut kuasanya. Jadi gini, Anda melakukan ketaatan sepanjang umur Anda, ya, itu lebih mulia dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Anda umur 70 tahun, mulai Anda balik sampai umur 70 tahun ini sholat macam-macam gitu, sholat ya puasa, itu lebih mulia, itu nggak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah cuman satu. Bayangkan Anda hidup 70 tahun buat sholat, buat ini, tapi itu hanya sama rahmatnya Allah itu satu aja masih kalah. Nah, li'annaka tusollu ala qadril musika, maksudnya itu kenapa kok bisa, karena sholatmu tadi itu hanya menurut kekuasaanmu, ya. Ala qadri musika itu menurut kekuasaanmu. Wa utawi Allah yusollu itu Pak memberi paring rahmat takdim, memberi rahmat takdim ala hasabi rububiyati ing ngatasi kekuasaan ketuhanan. Wah ini dahsyat nih kan. Maka ketika kita dapat, maka kita itu sering berdoa semoga rahmat takdim, nah, itu kan banyak itu sering kita ngomong. Soal itu rahmat takdim itu. Jadi kekuasaan rahmat takdim itu sudah levelnya sudah ketuhanan, bukan kemanusiaan, bukan kemakhlukan, tapi ketuhanan. Jadi itu wilayah rububiyah, rububiyah itu wilayah Tuhan. Ya. Jadi setoat-toatnya kita itu tidak ada apa-apanya kalau dikasih rahmat takdim satu. Coba bayangkan. Jadi maka kita itu tetap harus terus mengharap rahmat takdim. Maka caranya hadza idza kanat sholatan wahidatan. Hadza idza kanat, Anda membaca sholawat satu kali, fakaifa idza sholla alaika, itu sama saja Anda mendapat 10 bikuli sholatin dalam setiap sholawat. Satu kali sholawat itu Anda dapat 10. Nah kalau 10 berarti dapat, padahal satu rahmat takdim saja itu unggulnya luar biasa dibanding Anda mulai lahir sampai mati Anda taat. Itu nggak ada apa-apanya kalau mendapat satu rahmat takdim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud faliyat kurbi adkaril jamiati, zikir yang mencakup keseluruhan adalah membaca sholawat. Nah, mulai sekarang saya ijazahi. Sholawat itu caranya begini kalau mau membaca. Jadi ketika Anda mau membaca sholawat itu, Anda kirim Fatihah dulu kepada Nabi. Setelah itu nanti yang Anda kenal siapalah, ulama-ulama atau wali-wali yang Anda kenal. Nah, setelah itu Anda membacanya begini dulu. Dimulai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baru baca Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad boleh, Shallallahu alaihi Muhammad boleh, terserah. Tapi standar bacanya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Udah itu baca terserah Anda, mau 100 kali, 10.000 kali, mau
tapi continue ya istiqomah. Sehari mau 5, mau 6, mau 7, terserah. Nggak ada patokan. Mau 1 kali pun tidak ada masalah. Karena apa? Rahmat takdim Allah itu satu saja bisa mengalahkan seluruh ketaatan kita. Nah, kita membaca 1 sholawat itu mendapat 10 rahmat takdim. Nah, ini yang dimaksud adalah zikir yang mencakup keseluruhan, membaca sholawat. Maka fadilahnya sholawat itu luar biasa. Kama ja'a al hadis, kayak yang sudah diceritakan hadis sahih wa ma ahsanal aisyah idza ataqta wa fihi bi dzikrillah taala au salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana baiknya hidupmu fama ahsana Aisyah? Maksudnya begini, fama ahsana. Lalu bagaimana baiknya hidupmu? Hidupmu itu sangat baik. Idza ataqta, ketika Anda bertaat kepada Allah, bidzikrillah dengan memzikir kepada Allah, au sholati atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sempurna hidup Anda, enggak ada yang sesempurna selain ini. Maka ketika kita sudah taat sholawat kepada Allah, udah ini sudah tak ijazahi tadi ya. Nah, sholawat tadi cara bacanya begitu. Jadi kita mulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ajas tuku. Jadi sanad ini saya jelas. Nanti ketika Anda ditanya Anda mendapat sanad ini dari mana? Dari saya ngaji. Saya dari saya itu terus nyambung. Nah, ini sanad, ini pentingnya. Jadi Anda ini dapat ini bukan cerita di jalanan dongeng yang nggak jelas. Nah, kayak tadi subhanallah ini juga nggak dongeng. Ini sanadnya ada dari saya, dari guru saya. Maka Anda sekarang nggak bisa tahu-tahu buka terjemahan hadis, wah ini ada ininya ini, wah nggak bisa. Jangan begitu, Anda bisa wassalam nanti. Maka harus ada ngaji, gurunya itu harus ada, sanadnya harus jelas. Wa yurwa annahu ma min sayyidin yusadu, diriwayatkan annahu ma min sayyidin yusadu, ma min sayyidin, tidak ada hewan buruan. Sayyid itu artinya hewan buruan, yusadu yang diburu. Tidak ada hewan buruan yang diburu. Min sayyidin itu hewan buruan, yusadu yang diburu. Wala sajaratu tuqta'u, dan tidak ada sajarah itu pohonan, tuqta'u yang dipotong. Maka diriwayatkan tidak ada hewan buruan yang diburu, tidak ada pohon yang dipotong, illa bi ghaflatiha an dzikrillah ta'ala, kecuali hewan itu, pohon itu lupa berzikir kepada Allah. Oh, jangan dikira ini pohon ini enggak berzikir kepada Allah. Makanya ini diantara kenapa saya ada ini saksi bahwa dulu Pak Unang pernah ngaji. Yang bersaksi ini Pak, enggak perlu jauh-jauh. Pohon ini nanti bersaksi. Saya pernah ngaji di sini. Oh, dulu Pak Unang ngaji di sini. Ini saksi nanti kita. Saksi kita nanti ketika tanya nongkar nangkir. Tenang, maka kita semakin banyak saksi semakin ringan kita nanti. Nah, kenapa kok ada hewan diburu, dimatiin, di macam-macam itu, terus ada pohon dipotong? Itu berarti hewan dan pohon itu lupa berzikir kepada Allah. Bayangkan sampai kayak begini. Jadi kalau kita lupa ya masalah lagi. Kalau ininya pohon sama hewan itu di situ. Jadi kalau hewan itu kok kena panah atau memang nasib, berarti dia lupa berzikir kepada Allah. Jangan dikira hewan itu enggak zikir, pohon juga enggak zikir, batu semuanya itu berzikir kepada Allah. Ya cuman kita kalau dengar suaranya malah ketakutan nanti.
Oh iya, muis tidur di sini ini subhanallah terus malah tidur dia. Lari. Iya, orang dikira semuanya itu zikir kepada lah untuk mencakup. Maka ini kita nyari yang pokoknya bahwa zikir yang mencakup keseluruhan itu membaca sholawat. Udah sholawat saja. Udah terserah Anda mau 5 kali, 10 kali, 20 kali sehari loh ya. Tapi kontinu, maksudnya istiqomah ya, semua sehari saya cuma sekali. Itu terus sehari 10 kali terus, jangan sampai ada putus. Dan nanti Anda akan merasakan apa namanya nikmatnya atau dahsyatnya itu. Yang merasakannya diri kita sendiri, nggak orang lain. Nah, jadi ketika ada hewan buruan dan pohon yang dipotong atau diburu atau itu berarti pohon dan hewan itu dia lupa berzikir kepada Allah. Bukan kasihan. Kalau kita berzikir ini kita lupa ini belum diapa-apain loh. Kita lupa sama Allah itu belum nggak diapa-apain. Nggak ada apa-apanya. Ini kalau nasibnya pohon atau hewan itu langsung berarti dia tidak berzikir kepada Allah. Li'anna sariqo, karena sarik itu maling, pencuri ya. Li'anna sariqo, karena pencuri itu layas suriku itu dia akan mencuri. Baitan di dalam rumah, wa ahlahu, karena ada penghuninya. Ya. Wa ahlahu, karena penghuninya aikodun itu masih terjaga, masih melek. Maka pencuri itu tidak akan mencuri di dalam rumah ketika yang punya rumah itu masih melek. Tidak mungkin enggak. Jadi kalau istilah pencuri, kalau istilah ini berarti yang punya rumah masih melek. Berarti ketika pohon dan hewan itu kena tebang atau dipotong atau diburu, itu berarti dia lupa. Ya, dia lupa tidak berzikir atau dia tidur. Nah, itu istilahnya begitu. Di an-nasyariqo la yasriqu baitan wa ahlahu aiqatu. Maka ada maling itu tidak akan mencuri kalau yang punya rumah itu masih terjaga. Bal ala ghaflati aun. Tetapi ketika maling itu berani mencuri berarti dia lupa au naumin atau tidur. Jadi ketika rumah itu kemalingan berarti kondisinya antara dua, kalau nggak lupa mengunci atau lupa macam-macam itu lah. Intinya lupa atau dia ketidur atau tidur. Ini ada dua ijazah yang sudah clear. Maka yang kemarin-kemarin itu mestinya harus diamalkan. Kayak Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa nggak harus baca banyak, satu kali cukup. Banyak ini nanti sampai sini banyak wiridan, banyak zikir-zikir. Dan ini zikir ini jelas. Zikir ini jelas, maksudnya sanatnya jelas. Musal-sal jelas. Nah, maka nanti saya akan ngerangkum wirid-wirid yang ada di sini. Insya Allah nanti kalau sudah saya akan ngerangkum wiridan-wiridan ini faedahnya apa, buat apa, ini apa, biar panjang umur, biar macam-macam, insya Allah kalau sempat. Nah, nanti tak bagikan kalau sempat. Tapi ini ya, kalau dilakukan setiap hari ya Pak Unang bisa nggak kerja Pak Wiridan. Bahaya ini. Enggak, satu-satu aja udah sholawat saja. Udah baca sholawat semampunya, sehari mau 100 kali, mau 500 kali, mau 10 kali nggak apa-apa. Al-musyaratu fi taksiriz zati. Man 'alima qurba rohilihi. Ini musyarah itu sungguh-sungguh mencari bekal. Artinya fi taksiriz zati itu mencari bekal atau menghasilkan sesuatu. Taksil itu berhasil, zati itu tambahan. Jadi menghasilkan tambahan. Kalau bahasa ini ya mencari bekal, sungguh-sungguh mencari bekal. Nah, ini man alima kurba rohilihi. Man barang siapa saja orang atau man bong alima yang tahu
kurba rohilihi, dekatnya keberangkatan. Ini kurba itu dekat, rohili itu keberangkatan. Ketika orang itu tahu bahwa keberangkatan kereta ini sudah mulai dekat. Kurba itu berangkat, kurba itu dekat, rohili itu keberangkatannya. Ketika manusia itu menyadari atau manusia itu tahu bahwa sebentar lagi dia itu mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dekat, mau berangkat itu mau menghadap Allah Subhanahu, mau mati maksudnya ya. Asro'a, maka dia akan rikatan. Rikatan itu apa bahasa Indonesia? Cepat-cepat itu apa? Atau sungguh-sungguh ya? Fi taksilil zadi, di dalam mencari bekal. Kalau dia itu tahu kalau sebentar lagi dia mau meninggal, dia pasti akan sungguh-sungguh mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencari bekal itu dia ibadah, dia macam-macam itu. Seandainya dia itu tahu, yang jadi masalah kan dia tidak tahu. Nah, itu masalah. Waman alima an ihsani, jadi sungguh-sungguh dia ketika dia tahu bahwa dia mau menghadap Allah, itu pasti dia akan mempersiapkan bekal yang sebanyak mungkin. Dia akan bersungguh-sungguh mencari atau mengerjakan itu sebanyak mungkin. Karena nanti ketika ditanya pasti malu, Anda kesini datang mau ngapain? Jadi mungkar nakir nanti kalau nanya itu, Anda mau sowan ke Allah mau ngapain? Anda bawa apa Anda? Kita datang ke kiai, datang ke macam-macam itu aja kadang bawa gula, bawa macam-macam. Ini kita ketemu Tuhan terus Anda bawa nggak bawa apa-apa, wah pasti malu-malu. Oh iya. Nah, ini nanti Anda ditanya sama malaikat itu. Nah, kalau Anda tahu kalau sebentar lagi Anda menghadap Allah, maka Anda akan sungguh-sungguh mencari bekal. Waman alima anna ihsan, waman alima anna ihsana ghairuhu la yanfa'uhu jiddan. Barang siapa atau manusia yang dia mengerti berbuat baik, annal ihsana itu berbuat baik, maksudnya kebaikan, ghairuhu kepada orang lain, la yanfa'uhu belum ada manfaatnya, jiddan pasti akan lebih bersungguh-sungguh. Jiddan itu bersungguh-sungguh. Jika man alima, jika orang itu tahu bahwa berbuat baik kepada orang lain itu belum ada manfaatnya. Contoh, saya melakukan kebaikan, ternyata kebaikan saya itu belum dianggap manfaat bagi orang lain. Jiddan, maka pasti saya akan lebih bersungguh-sungguh. Fi ihsanin, di dalam berbuat kebaikan. Jadi kadang orang itu kadang nggak tahu ini manfaat atau enggak bagi orang lain. Tapi seandainya dia tahu bahwa manfaat yang dia lakukan itu belum ada manfaatnya, satu kebaikan yang dia lakukan itu belum ada manfaatnya, maka dia akan bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Waman akhroja walam yuksab khosiro walam yadri. Waman akhroja, waman dan orang akhroja yang mengeluarkan. Jadi ada orang yang mengeluarkan, akhroja itu mengeluarkan atau pengeluaran ya. Walam yaksab, dan tidak menghitung pengeluarannya tadi. Khosiro, maka rugi. Orang bisnis itu pasti pakai hitung-hitungan. Oh, dia mengeluarkan apa, ininya apa. Lah Anda ini mau menghadap, pengeluarannya banyak, tidak pernah dihitung, pasti rugi. Sama. Walam yadri, dan tidak tahu. Berarti dia tidak rugi dan tidak tahu manfaat apa yang dikeluarkan, karena dia nggak pakai perhitungan. Waman wakala wakilun wattola'a ala khiyanatihi azzalahu.
wakala wakila waman lan orang atau orang yang mengangkat wakil. Wakala itu mengangkat wakil. Watolaa dan meninggal atau ditinggal ya. Watolaa itu ninggal. Ala khianatihi maksudnya ninggal itu berkhianat. Azalahu maka dia akan memecat. Azalah itu mecat, dia akan dipecat. Contohnya begini, kita mengangkat wakil DPR. Ternyata wakil kita ini khianat. Mestinya kita itu bisa mecat karena dia khianat. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu tidak memakai hitungan, pasti kita rugi. Urusan bisnis nih, Anda dan tidak tahu ini bagaimana pengeluaran, nggak tahu, pokoknya saya keluarkan. Wah, masalah itu, berantem sama bosnya nanti. Maka harus pakai hisab hitungan. Nah, kita ini juga sudah harus hitung-hitungan. Kita umur berapa, sudah melakukan apa saja. Itu sudah di awal. Maka kita harus menghisab kita sebelum ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengangkat wakil, ketika wakil itu berkhianat, maka dia akan memecatnya. Wa kadzalika nafsaka qad itolakta ala khiyanatiha fa azal hima. Ada memnya itu enggak? Ada memnya enggak? Oh, enggak ada memnya. Fa azali hima, ini ada memnya. Enggak ada memnya, enggak ada. Wa kadzalika nafsaka qad tolakta ala khiyanatiha fa azaliha wa dayyikin alaihi al-masalik wa alam bisawab.